Perempuan penghangat ranjang. Bulan madu menuju Santorini. Tolong bantu like dan subscribe agar channel ini terus maju dan berkembang. Semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Bulan madu menuju Santorini. Benar yang Arya katakan. Bokong kami tidak akan nyaman duduk selama hampir 1 hari penuh. Tadi selama transit pun, baik aku atau Arya, kami sama-sama menggunakannya dengan baik untuk berjalan-jalan. Melemaskan otot kaki, begitu juga pinggang. Bahkan, selama transit tadi aku dan Arya sempat membeli beberapa coklat. Kata orang coklat bisa membuat mood kita baik. Itu kenapa Arya membeli banyak coklat. Karena terlalu lama di pesawat juga bisa membuat kita bosan. Terlebih, aku bukan tipe orang yang bisa diam di satu tempat dalam waktu lama tanpa harus tahu mau melakukan apa. Dan setelah tadi sempat turun sebentar di Singapura, kini aku dan Arya sedang menghirup udara yang berbeda di negeri orang. Athena. Dari Athena ini, kami perlu waktu setengah hari lagi untuk bisa sampai pada kota impianku. Tira. Kebanyakan orang akan mengatakan Santorini, tapi aku lebih suka saja menyebutnya kota Tira. Kenapa Tira? Karena itu adalah nama resminya. Sedangkan Santorini adalah sebutan yang diberikan orang asing pada abad pertengahan dulu. Lelah sayang, tanya Arya yang baru saja datang ke tempat duduk kami di kapal sambil membawa dia cup kopi hangat juga roti di kantung jaketnya. Aku menggeleng, membantunya meraih gelas cup di tangannya lalu membiarkannya duduk di sebelahku. Kami kini ada di atas kapal feri. Karena kami berangkat pagi, maka sore nanti kami baru akan sampai. Tadi ngapain? Ngulis apa? Tanya Arya yang kini mengulurkan aku 1 buah roti. Oh, ini, nih. Lagi checklist tempat yang udah kita datangin. Kamu bikin list? Tanya Arya meraih 1 notebook milikku dan aku balas dengan angguka kepala kecil karena aku sedang mengunyah roti isi daging yang Arya berikan. Terus abis liburan di Yunani kamu mau kemana lagi? Tanya Arya mengembalikan buku milikku dan beralih menatapku. Aku menelan abis lebih dulu roti yang tadi ada di mulutku. Melewati tenggorokan lalu mendarat mulus dalam perutku. Banyak sih, tapi lebih pengen yang di dalam negeri dulu aja. Labuan Bajo mungkin, atau ke Jogja. Jogja, gumam Arya lagi dengan alisnya yang bertaut. Aku kembali mengangguk dengan mulut penuh. Jogja, kenapa memang? Tanyaku lagi. Pria itu tersenyum lalu menggeleng pelan. Jogja akan masuk daftar checklistmu berikutnya. Kenapa bisa? Kenapa tidak? Arya, rengekku yang membuat pria itu kembali menatapku dengan senyum yang ia tahan. Apa sih manggilnya manja banget? Tanya Arya membuatku mencebik tak suka. Pria ini jika ingin memberi info selalu setengah-setengah. Apalagi jika sudah membuatku ingin tahu. Dia pasti menggantungnya. Kasih tahu. Kenapa bisa Jogja jadi daftar checklistku berikutnya? Kira-kira kenapa? Tanyanya balik yang membuatku makin kesal saja. Arya, aku serius. Aku lebih dari serius. Ya sudah, kalau tidak mau beritahu, aku bisa mendiamkanmu selama perjalanan kita nanti. Setelah ancamanku dengan kalimat yang merajuk tadi, daguku langsung disentuhnya beberapa kali yang dimaksudkan untuk menggodaku. Ah, jangan sentuh. Sentakku menghalau tangannya agar tidak lagi menyentuh daguku. Iya, aku beritahu clue-nya. Jadi,
Jika kamu ingin menyelesaikan semua checklist milikmu, maka kamu harus apa? Tanya Arya membuatku menaikkan sebelah alisku. Mengunjungi tempat tersebut. Jawabku pelan yang masih sedikit ragu. Pintar sekali mahasiswiku ini. Besok nilaimu saya kasih A+ ya. Kata Arya sambil mengusap pelan puncak kepalaku. Maksudmu kita akan pergi ke sana? Ya kenapa tidak? Serius. Dan kini pria itu menatapku dengan tatapan malasnya. Menarik hidungku yang minimalis lalu mengangguk beberapa kali secara perlahan. Iya sayangku, kesini aja aku serius. Kenapa untuk Jogja aku harus main-main? Tanya Arya yang kembali membuat aku mengharu biru. Petik 2. Terima kasih Arya. Kataku memeluknya lalu menenggelamkan wajahku pada ceruk lehernya agar orang tidak melihat jika aku sedang menangis karena terharu. Arya mengusap pelan punggungku dan beberapa kali aku dapat rasakan jika bibirnya sedang menciumi puncak kepalaku. Kenapa berterima kasih sih? Itu bukannya sudah jadi kewajiban suami buat bahagiain istrinya. Aku mengurai pelukan kami dan menatapnya dengan bibir yang menekuk ke bawah. Bukan sedih. Tapi hanya tak suka saja Arya terlalu memanjakan aku. Takutnya aku jadi terbiasa. Bukannya manusia selalu begitu. Terbiasa senang saat nanti susah malah lupa caranya bertahan hidup. Dan aku tidak mau begitu. Iya sih. Tapi jangan terlalu manjain aku lah. Nanti kalau aku kebiasaan gimana? Arya mengedikan bahunya acuh. Ia kembali melempar pandangan pada laut lepas yang kini menghembuskan angin segar. Semasih aku punya uang. Kenapa tidak? Tanya Arya lalu kembali menatapku. Ditabung. Hidup itu bukan soal senang-senang saja. Bukannya kamu yang dulu ingin aku buat bahagia. Lalu kenapa sekarang malah protes? Kamu cukup jadi istri aku yang baik. Layani aku dengan baik. Semua yang kamu mau aku turuti. Impas. Kata Arya panjang lebar. Lalu detik kemudian ia kembali bicara sebelum aku sempat bicara padanya. Jika itu yang kamu maksud tadi. Kamu berikan apa yang aku mau dan aku pun sama. Jadi kamu tidak perlu merasa tidak enak padaku. Bagaimana? Tanya Arya lagi membuatku berpikir sejenak kemudian mengangguk setuju. Ini lebih baik. Jadi, aku boleh memasak? Tanyaku girang. Oh, untuk yang itu kita skip dulu ya. Kenapa? Masakan aku gak enak ya? Bukan. Tapi terlalu enak. Aku khawatir nanti perutku tak lagi seksi ini. Dan juga, minyak panas bisa melukaimu. Semua juga bisa membuatku terluka. Bukan hanya minyak panas saja. Tapi itu juga bisa melukai. Kan? Tanya Arya lagi yang hanya dapat aku balas dengan hembusan napas berat. Aku diam. Arya pun juga diam. Kami saling menikmati pemandangan yang indah. Senyum di bibirku terlukis saat tangan besar Arya meraih tanganku diam-diam. Membawanya pada bibirnya yang menggoda itu kemudian ia daratkan beberapa kali punggung tanganku. Sayang. Panggilnya lagi sambil merapikan rambutku yang tertiup angin laut. Iya. Senang tidak? Pertanyaan apa itu? Jelas aku senang. Lelah. Tapi kalau disuguhkan dengan pemandangan begini siapa yang mau mengeluh? Tanyaku lembut. Syukurlah. Aku boleh bersandar. Sebelah alisku terangkat naik lalu menatapnya lama. Bersandar. Di mana? Pundak kecil istriku. Aku tersenyum kemudian menarik pelan wajahnya.
membawa kepala pria itu pada pundakku lalu mengusapnya pelan. Jika mengantuk tidurlah, kataku. Itu yang aku tunggu. Aku tidur sebentar ya. Iya, tidurlah. Setelah kalimat terakhirku tadi, pria itu akhirnya tertidur dan aku sibuk mengabadikan momen kami. Oh iya, Arya sempat membelikanku kamera untuk liburan kali ini. Katanya khusus untuk aku yang ingin menjelajah dan suka dengan keindahan. Ah, punya suami seperti Arya layaknya punya semua hal yang aku ingin. Dia pria paket komplit. Momen liburan Arya dia akan banyak membahas soal wisata. Kalian akan kami suguhkan liburan dari rumah. Semoga suka. Bye-bye.